mengubah, tidak mentransmisikan, tidak melakukan apapun. Tapi nggak apa-apa, silakan saja nanti diikutin dan saya siap menjalani itu dan biarkan publik yang menilai. Senada dengan Roy, Rismond Sianipar juga mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Rismond menyebut akan melawan apa yang disebutnya sebagai kriminalisasi dalam perkara ijazah Jokowi. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Ya, kami tidak gentar sama sekali, kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Sementara kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kusumanegara bilang naiknya kasus ini ke penyidikan bahwa ada kebenaran yang dilaporkan Jokowi hingga mengandung unsur pidana. Kami sendiri tidak pernah dengan menghormati asas praduga tidak bersalah, kami tidak mau mendahului siapa terlapor di perkara ini karena kembali lagi undang-undang ITE itu sangat luas ya, yang bisa terus serta dilibatkan siapa yang melakukan editing, siapa yang melakukan transmissing, siapa yang menyampaikan kalimat-kalimat yang bertendensi fitnah dan pencemaran. Itu biar diurai secara hati-hati oleh pihak penyidik. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan menemukan unsur pidana dalam perkara ijazah Jokowi. Salah satunya aduan yang dilaporkan Jokowi pada 30 April lalu terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Polda Metro Jaya juga menerima 5 laporan soal ijazah Jokowi lainnya. 3 diantaranya juga naik ke tahap penyidikan dengan objek perkara penghasutan. Lalu, Baris Krim Polri juga telah melakukan gelar perkara khusus pada Rabu pekan lalu dalam perkara ijazah Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, perkara kasus ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo naik ke tahap penyidikan. Jokowi bilang ini menandakan adanya kebenaran atas laporannya. Di sisi lain, Roy Suryo CS tak gentar untuk menghadapi pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Lalu siapakah yang dibidik polisi menjadi tersangka dalam kasus ini? Benarkah pasal dalam Undang-Undang ITE diklaim Roy Suryo CS dapat menyasar pihak lain? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring. Ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Mario, Mas Kusin. Ada juga kuasa hukum terlapor pihak Roy Suryo, yakni Ahmad Kozinudin. Selamat pagi, Bang Ahmad. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Prof. Selamat pagi, Mas Mario, semuanya. Dan nanti akan segera bergabung kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Selamat pagi, Bang Rifai. Sepertinya sudah bergabung? Sudah, selamat pagi semuanya. Jadi kita lengkap pada pagi hari ini. Salam sehat. Ada Bang Rifai, Bang Ahmad, dan juga Prof. Hipnu. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung di dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Prof. Hipnu, saya duluan ke Anda. Bagaimana Anda melihat bahwa sampai saat ini sudah naik penyidikan tapi belum ada tersangka nih, Prof? Ya, kan penyidikan itu kembali terminologi apa sih penyidikan? Ya. Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Ya. Nah, jadi tersangka terakhir. Oleh karena itu, saya kira Polda Metro Jaya mulai hari ini sudah harus mengumpulkan bukti-bukti. Apakah bukti itu bukti elektronik, bukti keterangan, bukti media, termasuk saksi-saksi yang kemarin di tingkat sidik dipanggil, Bang Roy CS, termasuk mungkin Pak Jokowi juga dipanggil kembali untuk pada tingkatan penyidikan. Lah, rangkaian tindakan penyidikan itu menentukan siapa tersangka. Ya. Yang membedakan gini, Mas Mario, kalau ini delik aduan. Absolut, ya, itu sudah pasti ada tersangkanya karena menyeludup orang. Ya. Tapi kalau delik umum belum tentu, masih bisa melebar. Tapi bukan berarti apa yang diadukan, ya, tapi paling tidak sudah ada. Kalau delik aduan bisa menambah, bisa berkurang. Oke, tapi berarti pasti ada tersangka dalam kasus ini ya? Orangnya. Dalam laporan ini pasti ada tersangka berarti menurut Anda ya? Ya, pengadu biasanya sudah dimintai. Siapa kira-kira yang menjadikan, kan ada beritanya kan ya. Itu loh. Nah, itu untuk memudahkan. Itu yang membedakan delik umum dan delik aduan. Ya. Oke, dan dari terlapor yang ikuti rangkaian pemeriksaan kemarin, apakah peluang menjadi tersangka? Ya, itu tergantung dari bukti yang bukan. Makanya di sini nanti
bukti-bukti itu berbicara bukti mengarah kepada siapa saja sih yang waktu itu memberikan suatu keterangan yang menyudutkan, yang memberikan berita bohong, yang dan sebagainya. Karena ini kan tindak pidana ini suatu, ya kalau dikatakan sebab akibat ya, sebab akibat dari dugaan kepalsuan, dugaan itu membiarkan adanya suatu pencemaran kan gitu. Jadi tidak bisa terpisahkan. Ini suatu rangkaian. Oleh karena itu perdebatannya kemarin Pak Ahmad Khoizul kan, ini gelar perkara dulu, dari dulu diteruskan atau tidak tergantung. Ini suatu rangkaian. Walaupun suatu yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti dalam hal penyidikan ini menjadikan terbuka semua, baik terhadap pencemaran termasuk ijazahnya diberikan dalam suatu pembuktian dalam pemeriksaan yang bersangkutan. Oke, saya ke Bang Ahmad. Bang Ahmad, klien Anda punya potensi untuk menjadi tersangka dalam kasus ini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, yang pertama memang proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan itu kewenangan subjektif aparat penegak hukum, dalam ini polisi di Polda Metro Jaya. Tapi tahapan, proses dan prosedur dalam peningkatan penyelidikan menjadi peningkatan itu adalah suatu hal yang objektif yang bisa dinilai oleh para pihak termasuk kita semua rakyat Indonesia. Dan dalam konteks itulah saya menilai ini Polda kebelet ingin memenjarakan orang. Karena demikian, sebagaimana Prof. Ibnu tadi sampaikan bahwa kasus ini tidak bisa dilepaskan dengan dugaan ijazah palsu yang sudah dilakukan prosesnya di Barreskrim Mabes Polri. Dan terakhir, Barreskrim sedang mengadakan gelar perkara khusus oleh Biro Wasidik yang sampai hari ini belum diketahui hasilnya. Semestinya proses ini baru bisa dilanjutkan setelah tegas jelas ada hasil dari Barreskrim Mabes Polri tentang Biro Wasidik apa hasil dari gelar perkara khusus. Dan kalau kami sih menilai semestinya harus ada dulu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang status ijazah Saudara Joko Widodo apakah hasil atau tidak, baru kita bisa masuk ke pasal pencemaran dan fitnah. Tetapi sejak awal intensi dari pelaporan ini bukan sekedar untuk menegakkan hukum terkait fitnah dan pencemaran, tetapi sudah ada rangkaian rencana jahat kriminalisasi dengan menyelundupkan sejumlah pasal yang tidak ada kaitannya dengan jasa palsu dengan ancaman pidana di atas 5 tahun yang target utamanya adalah agar pihak-pihak yang dianggap bermasalah ini bisa ditahan pada proses penyidikan. Misalnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Belum lagi ada laporan-laporan lain yang dikonsolidasi dari Polda yang tidak ada kaitannya. Ini juga dikonsolidasi dan dijadikan dasar untuk peningkatan penyelidikan ini menjadi penyidikan. Oke, Bang Ahmad, berarti Anda mau bilang ini adalah sebuah tindakan kriminalisasi terhadap Roy Suryo CS ataupun dengan sengaja untuk menjerat Roy Suryo. Menurut Anda seperti itu? Siapa ini? Saya ya? Iya, betul. Iya, kita bisa lihat intensinya dari pasal-pasal yang digunakan yang tidak relevan dengan delik dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Misalkan pasal 32, 31 dan 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Belum lagi masuknya sejumlah laporan yang mengeroyok Roy Suryo dan kawan-kawan yang pasalnya tidak ada relevansinya, misalkan 160 KUHP, kemudian 28 ayat 2, 28 ayat 3. Ini semua kan intensinya jelas hanya ingin menarget Roy Suryo dan kawan-kawan dengan dalih mereka melakukan tindakan kabar bohong, tindakan delik pidana sara, juga penghasutannya, semuanya tidak relevan dengan kritik ijazah palsu yang sedang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, begitu. Oke, saya ke Bang Rifai. Bang Rifai, bagaimana Anda melihat tuduhan ini? Ini sengaja katanya mau mengkriminalisasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Kembali lagi seperti sejak awal saya sampaikan, di saat tidak lama Pak Jokowi menggunakan upaya hukum untuk mengajukan laporan ke Polda Metro, tujuan Pak Jokowi tidak lain, pertama ingin memulihkan nama baiknya yang memang sudah mau tidak mau sangat terganggu ya dengan pemberitaan ijazah palsu yang memang tidak hanya dikonsumsi di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Mengingat sosial media ini kan juga borderless ya, bisa dinikmati atau dikonsumsi oleh masyarakat di luar negeri. Dan ini juga merupakan sesuatu yang prinsip buat beliau. Lalu kedua, dengan laporannya ini tujuan Pak Jokowi juga agar soal keabsahan ijazah ini juga bisa diuji. Ya, apakah ijazah ini benar atau tidak, biarlah proses hukum yang menjawabnya. Karena kalau hanya mengikuti dialektika di media kan nggak ada selesainya gitu ya. Harus ada lembaga pemutus, dan karena kita negara hukum maka upaya hukumlah jawabannya. Jadi tidak ada tujuannya untuk mempidanakan ya, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi masih menghargai ya bagian dari demokrasi. Tapi memang manakala sudah memfitnah ya, mencemarkan nama baik beliau, maka beliau pun sebagai warga negara ingin menggunakan hak hukumnya. Itu yang pertama. Lalu kedua, terkait meningkatnya ini ke penyidikan, ini kan semakin menguatkan bahwa apa yang dilaporkan Pak Jokowi benar adanya.
Ya, karena proses penyelidikan itu pada intinya adalah pertama memverifikasi apakah laporan ini benar adanya, didukung oleh fakta-fakta hukum. Lalu kedua, apakah pengaduan ini masuk memenuhi unsur-unsur pasal pidana, kan begitu. Nah, dengan meningkatnya maka dua persoalan itu sudah terjawab, yaitu pertama apa yang disampaikan Pak Jokowi benar adanya, yang kedua laporan dimaksud memenuhi unsur-unsur pasal pidana yang dipersangkakan. Nah, sementara di tingkat penyidikan sendiri kan nanti masih baru ditentukan siapa saja tersangkanya, ya sampai hari ini kan juga belum tahu siapa tersangkanya. Kami sendiri waktu mengajukan laporan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Ya, dengan apa? Dengan cara pada saat ditanyakan siapa terlapor, kami lebih memutuskan untuk menyatakan silakan dalam penyelidikan Polri. Ya, oke. Apalagi dalam Undang-Undang ITE ini kan spektrumnya luas, Mas. Jadi bukan hanya yang menyatakan, tapi juga siapa yang mentransmisikan, siapa yang mengedit. Ini tentunya harus dikaji secara hati-hati. Oke, Bang Rifai, terus bagaimana dengan tudingan kriminalisasi yang dilakukan kepada pihak Roy CS? Menurut Anda seperti apa? Saya pikir kan tidak ya, tadi sudah dijawab. Kalau memang kriminalisasi ya harusnya tidak mungkin naik ke penyidikan gitu ya. Oke. Ini kan kita juga sekarang sudah era demokrasi, transparansi, keterbukaan ya. Praktek-praktek Orde Lama ya saya pikir sudah tidak mudah ya dilakukan. Lalu juga pertanyaannya untuk apa juga gitu ya, misalnya Bang. membantu secara khusus atau memberikan privilege buat Pak Jokowi udah warga biasa kok gitu ya. Oke, sebelum saya ke Bang Ahmad orang juga kan begitu. Jadi apa gunanya gitu kan? Oke, sebelum saya ke Bang Ahmad lagi, Bang Rifai, saya hanya ingin penegasan. Anda bilang bahwa ini ada benar adanya. Ini benar adanya, ini terkait dengan benar ijazah Jokowi adalah asli, ataukah benar bahwa ada terjadi fitnahan kepada Jokowi? Dalam laporan kami memang yang utamanya adalah fitnahan, Pak. Jadi memang tujuan kami adalah apakah Pak Jokowi ini sebagai korban tindak pidana fitnah, gitu ya. Itu yang harus digali lebih dalam oleh penyidik, lalu termasuk juga pencemaran nama baik, dan satu lagi ya yang menjadi pertanyaan kami adalah karena dalam 24 objek yang kami laporkan ya ada sebuah tayangan di mana seolah-olah ada beberapa pakar yang mengklaim dirinya sebagai ahli digital forensik, melakukan menggunakan teknologi tertentu, dan pada akhirnya tahu-tahu menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu gitu ya. Nah, ini yang buat kami ini menarik gitu ya. Apakah benar kemajuan teknologi saat ini bisa merubah sesuatu yang asli menjadi palsu? Karena Pak Jokowi kan meyakini loh, beliau kuliah sejak tahun 80 hingga 85, menjalani secara penuh sampai mendapatkan ijazah. Kok tahu-tahu ada sebuah tampilan teknologi yang bilang bahkan ijazah ini dimiliki oleh Dul Matno ya. Nah, ini kan sesuatu yang menarik. Apakah betul seperti itu adanya gitu loh? Oke, Bang, saya ke Bang Ahmad. Bang Ahmad, bagaimana Anda melihat bahwa ya ini tidak ada upaya kriminalisasi sebenarnya? Ini murni proses hukum yang terjadi dan juga ini pembuktian oleh pihak polisian. Menurut Anda seperti apa? Bang Ahmad, tadi putus saya ya sekarang ya? Ya, betul, Bang Ahmad. Baik. Meningkatnya proses penyelidikan ini menjadi penyidikan justru itu konfirmasi kriminalisasi sedang, telah, dan akan terus terjadi. Yang kedua, kenapa sih kita persoalkan? Kenapa? Karena metode untuk mengembalikan kehormatan Saudara Joko Widodo itu tidak nyambung. Saudara Joko Widodo merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan sederhananya karena ijazahnya palsu. Metode praktis untuk mengembalikan wibawa dan kehormatannya adalah dengan menunjukkan ijazahnya asli, selesai. Bukan dengan melaporkan orang ke polisi. Laporan orang ke polisi itu ujungnya penjara. Tidak ada laporan ke polisi itu ujungnya kemudian diberi makanan enak dan seterusnya, lalu fasilitas mewah. Tidak, akan berujung penjara. Dan kita lihat intensi kriminalisasi itu terbaca manakala laporan tadi tidak fokus dengan pasal 310 KUHP, 311 KUHP, dan 227A Undang-Undang ITE yang ini merupakan gendus delik pasal yang berkaitan dengan pencemaran dan fitnah. Tetapi sudah disusupkan di sana ada pasal 35 yang ancaman pidananya 12 tahun dan pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 8 tahun. Dan di dalam KUHP, orang dengan ancaman pidana di atas 5 tahun itu bisa dilakukan penahanan. Intensi kasus ini adalah ingin segera mentersangkakan, dan dalam proses pentersangkaan itulah
ingin segera memenjarakan orang, padahal pada saat yang bersamaan aktivitas memenjarakan orang ini tidak bisa memulihkan wibawa dan kehormatan saudara Joko Widodo, karena masyarakat itu hanya bisa memulihkan wibawa itu manakala tahu ijazahnya itu asli, dan itu sudah terbukti saat Bambang Trimulyono dan Gus Dur dipenjara oleh Pengadilan Negeri Surakarta, hingga sampai hari ini masyarakat masih terus mempertahankan ikhwal soal ijazah palsu. Selanjutnya, Bang Ahmad, tapi kan sebenarnya untuk permasalahan ini kan beda-beda sebenarnya. Untuk ijazah sendiri, di Bareskrim, tetapi ya Pak Jokowi juga punya hak dong, dalam arti bahwa merasa dirinya difitnah untuk melaporkan ke Polda. Dalam arti ini memang sesuai sejalur hukum. Menurut Anda itu bagian masih dari kriminalisasi dan memang harusnya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya untuk menghentikan kasus ini, atau bagaimana? Justru kriminalisasi itu kan menjadikan suatu peristiwa yang bukan pidana kepada pidana melalui aparat penegak hukum dengan kekuasaan aparat penegak hukum. Kalau dulu era Orde Lama menggunakan kekuatan militer, yakni kekuatan tentara, era hari ini kriminalisasi represi itu menggunakan aparat kepolisian dengan dalih penegakan hukum melalui sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan peristiwa pidana, lalu kemudian dicari-cari masalah dan kemudian dijadikan peristiwa pidana, dan hari ini terkonfirmasi. Yang kedua, tidak bisa dipisahkan antara Bareskrim Mabes Polri dengan Polda, karena sederhananya demikian. Orang dituduh memfitnah, ijazahnya palsu. Orang dituduh mencemarkan nama baik, ijazahnya palsu. Dia harus dibuktikan bahwa ijazah itu asli. Sepanjang ijazah ini belum dibuktikan asli, maka tidak bisa tuduhan itu dilanjutkan. Nah, tuduhan ijazah ini palsu itu bisa dihentikan manakala di Bareskrim dilanjutkan ke pengadilan, dan di pengadilan terdapat kekuatan putusan pengadilan menyatakan ijazah ini absah dan kemudian Jokowi dinyatakan tidak bersalah. Nah, dari putusan itulah baru bisa masuk kepada proses adanya dugaan tindakan fitnah dan juga pencemaran. Dan kalau kita kembalikan kepada dasar-dasar bukti terkait argumentasi ijazah ini bermasalah, kan sudah banyak disampaikan kepada publik tentang masalah-masalah yang ada pada ijazah ini, baik dokumen ijazah serta sejumlah riwayat pendidikan saudara Joko Widodo. Tetapi terkait ijazah ini asli belum pernah ditunjukkan, yang ada hanyalah testimoni yang kita butuhkan saat ini adalah keterangan, bukan keterangan testimoni, bukti. Dan bukti yang paling punya kekuatan dalam masalah ini adalah ijazah asli, dan itu harus ditunjukkan, dan ini yang tidak pernah dilakukan oleh saudara Joko Widodo. Saya ke Prof Ibnu, bagaimana Anda melihat bahwa apakah memang dari bukti-bukti yang diterima oleh polisi memang ini sudah masuk sebenarnya, udah cocok udah kuat untuk masuk ke tahap penyidikan? Karena dari Bang Ahmad, dari kuasa hukum Roy Suryo, mengatakan bahwa ini ijazahnya harus ketahuan asli dulu, tunjukin dulu, baru kita ngomong soal tahap penyidikan ini. Atau bagaimana menurut Anda, Prof Ibnu? Ya, bicara hukum harus ada ujungnya. Bicara hukum harus pada selesai. Litis finire opertek kan itu. Oleh karena itu, kayaknya ini bagian dari strategi Polda. Yang mungkin terlepas dari Mas Kausin kriminal tidak, tapi sebagai bentuk dinaikkan sebagai pencemaran, tapi juga nanti terkait dengan pembuktian keaslian. Ini yang menarik. Mudah-mudahan penuntut umum pun bisa juga melihat seperti itu, suatu rangkaian tidak terpisahkan. Nah, pertanyaannya apakah iya tidak, tergantung. Kita ada dua dimensi. Ada dimensi yang terkait dengan pembuktian pencemaran, itu bukti-bukti yang diajukan Pak Jokowi. Tapi juga pembuktian pencemaran juga dilakukan dengan keaslian dulu, suatu yang tidak terpisahkan. Nah, di sini masih ada dua tahap di pemeriksaan di nanti kejaksaan. Benar nggak seperti ini bisa dilakukan? Kan gitu, misalkan seperti itu. Harus dua-duanya bisa jadi. Demikian juga nanti di persidangan, bisa nggak dilanjutkan? Bisa juga tidak. Ini saya kira problem masih panjang. Jadi usaha-usaha apa yang dipikir Mas Kausin kemudian dan sebagainya itu masih panjang, yang kemungkinan masih juga debatable. Prof. Tapi juga sebagai alternatif penyelesaian tepat gitu. Prof. Tapi menurut Anda, apakah dengan naik ke penyidikan, polisi saat ini sangat yakin bahwa yang dipegang oleh polisi adalah ijazah asli Jokowi sehingga mereka berani naik ke penyidikan? Ya, polisi bertindak atas nama subjektif yang objektif. Subjektif kaitannya mewakili negara, mewakili masyarakat, objektif hukumnya. Dalam hal sampai detik ini polisi subjektif bahwa ijazah itu asli. Karena berdasarkan gelar perkara. Walaupun tadi Mas Kausin gelar perkara kedua harusnya segera disampaikan itu sebagai transparansi, sudah ramai seperti itu nggak disampaikan. Berarti masih kita akui bahwa iya jelas itu masih asli. Kan itu loh. Konsep asli itu makanya dinaikkan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Itu yang tidak terpisahkan. Prof, dan apakah tidak asli agak sulit. Dan apakah memang harus ditunjukkan ijazah ini ke publik? Nah, dalam hal kaitannya di pemeriksaan peradjudikasi, kaitannya dengan penyelidikan, bisa iya bisa tidak.
Tapi kalau sudah masuk adjudikasi, apalagi pemeriksaan persidangan, apalagi pemeriksaan di tingkat penyidikan, mau tidak mau harus diberikan. Karena itu bagian dari untuk membuktikan hak bahwa betul atau tidak bahwa terhadap ijazah itu disepertikan. Karena objeknya ijazah sebetulnya. Ijazah berimplikasi pada pencemaran, berimplikasi pada berita bohong, berisi dan sebagainya, ini masalahnya. Nah, itu yang menjadikan objek primer dulu, yang kemudian saya kira nanti pasti Polri akan melihatkan gimana Pak Jokowi, diperlihatkan di sini kan. Oke, Anda mau bilang bahwa nanti di persidangan kita semua akan melihat, termasuk dengan tim Roy Suryo CS ini akan melihat ijazah asli Presiden Jokowi ya? Iya, apalagi di persidangan. Kan Pak Jokowi sudah menyampaikan, nanti bisa disampaikan gitu. Oke, saya ke Bang Rifai. Bang Rifai, bagaimana dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi? Apakah siap nantinya melihat keinginan publik, termasuk juga dari Roy Suryo CS ini, yang mengatakan bahwa harus tunjukin dong ijazahnya? Apakah dari pihak kuasa hukum siap untuk memperlihatkan secara luas, secara publik, ijazah asli Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan sejumlah narasumber saya. Ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Prof. Hipnu Nugroho, kuasa hukum terlapor pihak Roy Suryo yakni Ahmad Kozinudin, dan juga kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Rifai Kusumanegara. Saya ke Bang Rifai. Bang Rifai, bagaimana Anda melihat tuntutan bahwa jika persidangan nanti sudah seharusnya ijazah asli itu ditunjukkan ke publik ataupun di persidangan? Menurut Anda seperti apa?
Pertama, sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi, ya bahkan di depan media secara langsung bahwa tentunya manakala diminta dalam proses penegakan hukum, beliau akan menyerahkan, tidak hanya menunjukkan loh, menyerahkan ya kepada penegak hukum, baik ya, apakah diminta oleh polisi ataupun oleh hakim dalam persidangan. Dan itu sudah dibuktikan ya, pada saat pertama kami membuat LP di Polda pun kami diminta menunjukkan, kami tunjukkan. Lalu pada saat diperiksa sebagai terlapor di Barreskrim juga tidak hanya menunjukkan, kami menyerahkan, disimpan hampir 3 minggu lalu dilakukan lapor ya. Jadi pada intinya kita tentunya kooperatif dan siap terbuka. Bahkan juga pernah di kediaman beliau kan dengan beberapa media, wartawan media mainstream beliau berikan juga, beliau tunjukkan. Nah cuma memang intinya adalah ya beliau juga tidak mau seenaknya orang ngomong tunjukkan lalu tunjukkan gitu. Memang siapa gitu kan. Orang juga harus tahu diri gitu loh. Dalam kepentingan apa? Anda siapa kan begitu. Tolong juga dilihat hubungan hukumnya kan begitu. Apalagi ada 2 undang-undang juga yang melindungi kami untuk tidak ada kewajiban hukum kami untuk sekedar menunjukkan siapapun diminta orang ya. Termasuk nanti dalam persidangan ya, manakala perkara Polda melaju, kalau tidak salah saya dapat info juga akan dilakukan lapor ulang ya. Dan tentunya kami akan serahkan, dan manakala nanti disita untuk ditunjukkan di sidang tidak ada masalah. Ya kami akan kooperatif ya. Lalu kedua tadi saya mau komentar sedikit nih dari kuasa hukum TPAI terkait bahwa kriminalisasi. Menurut saya iya gitu ya, kalau Pak Jokowi dilaporkan itu bukan kriminalisasi. Tapi kalau Pak Jokowi melaporkan balik itu kriminalisasi. Menurut saya gini deh, kita kan sama-sama lah, ini negara hukum, kita kawal saja perkara ini masing-masing. Ya kita lakukan upaya hukum terbaik, baik dari segi penasihat hukum pelapor maupun terlapor. Kita gunakan hak hukum sebaik-baiknya, dan saya sendiri berharap persidangan ini nanti terbuka, fair trial ya, berimbang, dan bisa jadi pendidikan hukum buat masyarakat. Lebih kurang itu komentar saya. Oke Bang Ahmad, bagaimana Anda melihat ini? Katanya kalau pas Presiden Jokowinya yang dilaporkan itu kriminalisasi, tapi kalau Presiden ke-7 Joko Widodo yang melaporkan katanya itu kriminalisasi buat Roy Suryo CS. Ini tanggapan Anda seperti apa? Sederhana saja, kalau penyidik atau penegak hukum itu memproses 2 laporan secara imbang, maka tidak ada kriminalisasi. Ini kan faktanya, Dumas TPUA, hanya Dumas loh tidak jadi LP, tidak diterima LP, itu tidak dilanjutkan, sementara Saudara Jokowi 30 April langsung menjadi LP dan sampai hari ini akhirnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Itu satu soal menjadi parameter. Yang kedua, kalau kita mau fokus dulu soal ijazah ini asli atau tidak, itu kan ada 3 mekanisme. Melalui PT-UN, melalui perdata, dan melalui pidana. Melalui PT-UN tidak mungkin karena besikingnya sudah lewat 90 hari. Melalui perdata selalu saja ya di NU, dan kemarin di Surakarta akhirnya di NU, sehingga tidak bisa masuk untuk melihat ijazah. Karena apa? Dihentikan, belum sampai pokok perkaranya. Dan kalau melalui pidana yang paling fair itu dengan pasal 263 KUHP. Dumas yang diajukan di Barreskrim, bukan melalui pasal fitnah dan pencemaran. Jadi tuntaskan dulu dugaan 263, kalau tidak terbukti Jokowi bebas, dan terbukti dalam pertimbangannya ditegaskan bahwa ijazah tersebut sah, tidak ada masalah, baru masuk ke pasal fitnah dengan modal putusan itu. Ini kan dipaksa, nggak seimbang. Kita diminta untuk membuktikan sesuatu, sementara kita menjadi terdakwanya nantinya. Kenapa? Karena untuk membuktikan ijazah dokumen asli itu bukan dalam konteks ya pasal 263 tentang dugaan pemalsuan dokumen, tapi dalam rangka untuk membuktikan 310 dan 311 KUHP. Dan di dalamnya juga memuat 32 Undang-Undang ITE, 35 Undang-Undang ITE, 160 KUHP, 28 ayat 2, 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ini kan intensinya kelihatan jelas. Kalau tadi loh persoalannya hanya soal ingin mengembalikan marwah wibawa, ya udah nggak usah pakai pasal 35, 32. Fokus saja 311, 310. Kan itu laporan Saudara Jokowi, ada pasal 35 yang ancamannya 12 tahun, ada pasal 32 yang ancamannya 8 tahun. Ini kan intensinya jelas mau menjarain orang. Kalau memang targetnya mau menjarain orang, itu kan sudah dilakukan juga terhadap Gus Dur. Dan persoalannya kan di Gus Dur, sidang selama 6 bulan saya hadir, itu ijazah kan juga nggak pernah dihadirkan gitu loh. Apakah iya sekarang mau memperlama persoalan ini kalau memang ada asli dengan menunjukkan ijazah, itu juga selesai dengan dalil tidak punya kewenangan dan sebagainya. Ada hubungan hukum warga negara dengan Presiden ke-7. Dia dulu itu pernah memegang jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan selama 2 periode. Dan menjadi hak warga negara ingin tahu, bertanya, apakah presidenku punya ijazah asli atau sebaliknya? Memang ijazahnya palsu, dan tinggal dijawab, ini loh rakyatku, aku dulu memimpinmu 10 tahun, ijazahku asli.
case close gitu Oke. loh. Nggak perlu ada korban, nggak ada yang perlu masuk penjara, nggak perlu ada yang dihinakan sehina-hinanya, nggak perlu ada yang direndahkan sedarah-darahnya. Sesimpel itu begitu loh. Oke, tapi kan memang sudah ada Mas Ahmad disclaimer bahwa itu sudah ada Barreskrim bilang itu valid. Ini Polda pun begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Bahwa ini sudah ada pernyataan dari satu institusi polisi yang menyatakan bahwa itu valid. Sepanjang tidak ada perdebatan sengketa terkait apakah absah atau tidak dokumen ini, sebenarnya otoritas UGM pun cukup. Tapi hari ini kan dipersoalkan. Kalau ada persoalan hukum, maka otoritas yang paling berwenang untuk menentukan satu sengketa antara para pihak ini ya putusan pengadilan. Dan ingat, putusan pengadilan itu tidak hanya putusan judek faksi tingkat pertama, tapi harus judek juris tingkat Mahkamah Agung. Artinya harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka di situ tidak ada lagi perdebatan. Kalau hari ini, mohon maaf, kalau versi Barreskrim, dulu kasus Joshua Huta Barat, versi Barreskrim seperti apa? Ternyata waktu diperiksa lebih lanjut berbeda. Dulu versi-versi penyidik dari kasus Vina Cirebon seperti apa? Ternyata kenyataannya berbeda. Karena itu hari ini kita tidak sedang mempersoalkan daripada kelembagaan dari institusi Polri, tetapi pada proses, tahapan, prosedur, serta berbagai tindakan institusi penegak hukum kita yang harus kita kontrol. Dan saya sekali lagi mau konfirmasi, memang Saudara Joko Widodo bukan lagi presiden hari ini. Tetapi naiknya kasus ini menjadi LP langsung diterima di 30 April, sementara Dumas nggak pernah naik-naik. Lalu hari ini naik menjadi penyidikan, itu menjadi bukti bahwa Saudara Joko Widodo meskipun sudah purna tugas, tapi kekuasaannya masih melingkupi seluruh aparat. Karena itu saya tidak percaya kasus ini sebelum Kapolrinya diganti. Karena apa? Kapolrinya itu dulu yang melantik adalah Saudara Joko Widodo. Secara bahasa Jawa saja pasti ewo-ewo. Apalagi kalau sudah banyak hal-hal yang diberikan oleh Saudara Joko Widodo kepada Listio Sigit Prabowo. Karena itu, kalau ingin kepercayaan publik terhadap masalah ini bisa kredibel gitu ya, harusnya transparan. Nah, ini Polda mengulangi yang di Barreskrim ya, gelar perkara gak ngajak para pihak saja dipersoalkan dengan gelar perkara khusus. Hari ini gelar perkara sepihak, kamu nggak pernah dilibatkan. Dan laporan awal Saudara Jokowi, ini buktinya cuma apa? Fotokopi. Mana mungkin kemudian masyarakat melihat ini tidak ada kekuasaan yang bermain di sana. Soal bahwa ada bantahan-bantahan itu silakan saja, dan saya juga membalikan tafsiran tentang ada tidaknya kekuasaan bermain, ada tidaknya kriminalisasi dalam kasus ini kepada seluruh masyarakat. Demikian. Oke, Bang Rifai, bagaimana Anda melihat bahwa sebenarnya kalau dari kuasa hukum Roy Suryo dan teman-teman bilang ya sudah tunjukin saja ijazahnya, tidak perlu sampai melaporkan terkait dengan laporan teman-teman ini. Menurut Anda seperti apa? Ya, masalahnya kan tidak sesimpel itu. Contohnya, kita lihat sendirilah UGM sendiri sebagai lembaga yang memiliki otoritas sudah memberikan statement resmi ya secara terbuka, ya bahkan disaksikan oleh teman-teman alumni gitu ya. Sudah menjelaskan ijazah itu asli, kan tidak selesai gitu loh. Memang tujuannya kan bukan itu gitu ya, tidak hanya sekedar memverifikasi, ya tapi memang ini kan apa namanya ingin terus diangkat menjadi isu politik ya. Dan kita sudah melihat itu ya, sekalipun kami orang hukum juga, tim kami juga ada tim politik juga yang memberikan masukan-masukan ya, tentunya tidak apa namanya senaif itulah gitu ya. Kedua, pertanyaannya kalau ditunjukkan nih, apakah sekarang mata kita bisa melihat membuktikan ini asli atau tidak? Tentunya kan tidak kan. Kembali lagi apa? Laboratorium forensik yang menentukan. Ya, jadi ini sebenarnya kalau saya sih di awal dulu menyebutnya di jebakan Batman gitu ya. Ditunjukkan, nanti difoto, setelah difoto dikaji lagi secara digital forensik yang memang sebenarnya nggak bisa gitu ya. Beberapa ahli juga sudah didengarkan, bukan hanya di mana-mana di media, banyak ahli digital forensik sudah banyak bicara bahwa memang untuk bukti ijazah itu harus secara forensik konvensional, tidak bisa dengan digital forensik. Karena apa? Seperti contoh uang palsu ya, uang palsu dengan uang palsu yang kita foto. Untuk menguji keaslian uang palsu kan tentu harus dilihat jenis kertas, jenis tinta, jenis benang pengaman. Itu semua kan bisa dilihat manakala diperiksa secara analog. Dari foto tidak akan terlihat jenis kertasnya seperti apa, jenis benang pengamannya. Jadi kembali lagi saya sih tidak melihat ada urgensi ya. Bahkan dengan permintaan-permintaan yang tidak berdasar ini tentunya kami ya kembali saja kepada koridor hukumnya. Apakah ada kewajiban hukum kami untuk menunjukkan? Kalau tidak ada, ya kita tunggu perintah hukum dari pengadilan. Lalu kedua, sebenarnya kalau menurut hukum ini sudah final soal keaslian ini ya. Dengan pemeriksaan lapor ini sudah selesai bahwa itu asli identik ya, dikuatkan lagi dengan keterangan UGM. Sebagai ilustrasi mungkin gini lah,
dalam kasus kematian, ya kematian itu kan dijawab dengan otopsi, selesai. Ya. Tidak perlu putusan pengadilan yang menyatakan betul orang itu mati, tidak. Pengadilan itu hanya menentukan dua, satu siapa pelakunya, dua menjatuhkan pidana pembunuhan, ya penghukuman gitu ya. Tapi bahwa kematian ini apakah perlu dinyatakan oleh hakim? Tidak juga gitu ya. Karena kematian itu cukup dinyatakan oleh otopsi ya. Hakim sendiri nggak punya kewenangan untuk menentukan betul orang ini sudah mati secara kedokteran gitu ya. Termasuk juga soal laboratorium forensik ini sebenarnya sudah selesai. Ya, mau diuji berkali-kali pun sepanjang dilakukan dengan cara analog ya saya yakin itu asli ya. Dan ini linear dengan alat bukti lainnya, bukan sekedar lapor loh ya. Keterangan teman-teman Pak Jokowi ya, sekian puluh orang, masa semua orang mau berbohong? Ya, sehebat apa Pak Jokowi bisa bikin semua orang berbohong kan begitu ya, naif sekali gitu. Termasuk juga dokumen administrasi perkuliahannya kan sudah diperiksa semua. Nah lalu tadi terkait tuduhan jangan-jangan ada kekuasaan bermain, pertanyaannya PN Solo ini baru menyatakan gugatan itu NO, apakah ada kaitannya Kapolri dengan PN Solo gitu ya, kan nggak ada hubungannya. Itu kekuasaan yudikatif yang terpisah ya. Jadi kembali lagi ya soal bahwa tentunya pihak terlapor akan selaku melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembelaan, kami hargai karena kami juga sering di posisi itu ya. Tapi kembali lagi litis videri oportet ya, sesuai yang disampaikan Prof. Semua harus ada akhirnya, publik juga ingin dapat kepastian. Saya ke Prof Ibnu. Prof Ibnu, bagaimana Anda melihat perdebatan ini? Satu sisi ya tidak perlu harus menunjukkan secara langsung, ada ranah-ranahnya, ranah hukum untuk menunjukkan ijazah Jokowi. Tapi di satu sisi dari Rosyuri CS sudah ini perlihatkan dong untuk menghentikan kriminalisasi yang dianggap seperti itu. Menurut Anda seperti apa? Iya, ada dua dimensi ya menurut saya. Ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik kan gitu. Apa lebih cepatnya apa? Lebih cepat nih? Iya, karena ini kan delik aduan. Iya. Delik aduan itu semua tergantung pada pengadu. Ya. Jadi kalau Pak Rifai, Pak Jokowi itu sudah mencabut, sudah selesai kan gitu loh. Ya. Dengan catatan sudah menerima, clear, tidak ada masalah, selesai, nggak usah sidang. Iya. Itu delik aduan. Dan nanti di tingkat penyidikan, penuntutan pun juga masih bisa cabut. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau Mas Maksudin itu masih panjang, lah disitulah nanti uji forensik rame. Nanti. Karena ilmu forensik itu adalah ilmu bantu. Ya. Ilmu bantu untuk menjelaskan. Siapa yang menilai, itu komprehensif nanti. Ya. Karena sarjana hukum, Pak Rifai hukum, Pak Wali hukum, hakim hukum nggak bisa menilai identik atau tidak betul-betul ahli. Oleh karena itu, kalau memang nanti sampai pada titik tadi Mas Kaisudin pengadilan negeri banding kasasi, itu harus mungkin ada ahli yang independen, mungkin pertanyaan seperti itu. Yang independen yang melihat secara objektif terhadap nilai hasil forensik yang paling pasti juga betul Pak Rifai berkaitan dengan bukti lain, berbukti banding lain, dan bernilai terhadap keterangan-keterangan lain. Jadi tidak bisa berdiri sendiri bukti forensik ini. Ini kalau seandainya jalan. Tapi mudah-mudahan tidaklah. Selesai, close, damai, dicabut begitu. Prof Ibnu, menurut Anda masih ada kesempatan untuk akhirnya ini tidak ya tadi menghukum orang, dalam arti mungkin saja ada dari pihak yang minta maaf atau dari Pak Jokowinya yang mencabut laporan, masih ada walaupun sudah naik ke tahap penyidikan? Ya, masih ada karena delik aduannya absolut. Oleh karena itu nanti seandainya nanti di penyidikan dipertemukan oleh Polda, ini loh ijazahnya, ini loh Pak Kasudin, ini loh Mas Roy dan sebagainya. Oh asli ya sudah minta maaf. Clear. Kemarin kalau nggak salah dari teman-teman klien Pak Kasudin, kalau sudah tunjukkan selesai kan cabutlah. Itu suatu yang baik. Jadi jangan berlarut-larut. Ini yang menjadikan suatu alternatif penyelesaian bisa panjang, bisa singkat. Semuanya tergantung Pak Rifai dan Pak Kasudin ini apa yang akan dilakukan nanti. Saya ke Bang Ahmad. Bang Ahmad, bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang Anda tetap ingin terus pada akhirnya ya sudah ini kita damai saja, biar tidak naik tahap penyidikan, tapi ataukah Anda bersama klien-klien Anda, Rosyuri CS ini, ya sudah kita tak gentar lah, kita hadapi di persidangan? Ya, kalau soal kami itu kan di Bariskim kami sudah pada posisi tidak berdaya, karena pertama laporannya juga dianggap dumas, kedua sudah dihentikan. Nah harapan paling tinggal satu, gelar perkara Biro Wasidik itu, tapi ketika penyelidikan di Polda ini dinaikkan jadi penyidikan, kami kemudian punya kesimpulan, apa yang akan dilakukan Biro Wasidik akhirnya akan melegitimasi apa yang sudah diumumkan oleh Baris Krim Mabes Polri tentang penghentian penyelidikan dugaan pidana dokumen palsu Jokowi. Nah yang kedua, saya juga agak khawatir karena apa? Karena laporan ini kan tidak hanya subjektif oleh Joko Widodo, ada laporan-laporan lain yang ikut legan golek momongan ini, hiruk pikuk dalam kasus ini. Saya khawatirnya nanti Jokowi ya mencabut dengan narasi kami sebagai
orang yang punya sikap negarawan, tidak perlu kegaduhan, mencabut. Nah, setelah itu selebihnya ya silahkan para pihak. Akhirnya yang maju adalah buzzer-buzzer yang bikin laporan. Akhirnya kalau misalkan pihak tidak akan selesai meskipun saudara Jokowi sudah mencabut laporannya dengan dalih bahwa yang dilaporkan oleh buzzer-buzzer yang lain itu adalah delik umum. Bang, kalau misalkan pihak dari pihak Jokowi tidak mencabut, apakah Anda siap untuk terus atau berdamai? Oh iya iyalah, karena nggak ada pilihan. Karena kita juga ingin agar saudara Joko Widodo juga diperiksa. Saya yakin ya pemeriksaan di luar dengan saat di persidangan itu berbeda. Karena kami bisa bertanya tentang banyak hal, tentang banyak soal kredibilitas orang Joko Widodo. Sehingga kenapa sih hari ini Joko Widodo menyatakan asli masyarakat tidak banyak percaya? Itu berkaitan dengan kredibilitas seorang Joko Widodo. Dan hari ini kalau kita bicara tentang kebohongan apakah mungkin? Nah, saya meminjam istilah Rocky Gerung ya, kekuasaan itu paling otoritatif untuk menciptakan kebohongan yang akan ditunduk atau ditindaklanjuti oleh seluruh aparat negara. Hari ini kan semua udah kadung nyemplung, emang problemnya di situ. Semua sudah kadung nyemplung, MPR kadung nyemplung, DPR kadung nyemplung, partai sudah kadung nyemplung 10 tahun diam saja. Nah, tiba-tiba ada bukti yang bisa mengembalikan persoalan ini pada persoalan lampau Gus Nur, itu yang menjadi soal saya kira, bukan masalah Jokowi tidak mungkin berbohong soal ijazahnya. Begitu. Saya ke Bang Rifai. Bang Rifai, bagaimana Anda melihat ini kalau misalkan pada akhirnya minta berdamai, apakah dari pihak Jokowi mungkin terketuk hatinya untuk berdamai, ataukah ya sudah lanjut terus saja kita? Sebagai advokat ya kami juga tentunya terikat pada kode etik di mana setiap advokat itu juga harus mendorong atau paling tidak jangan menghalangi niatan untuk berdamai ya, karena itu sesuatu yang diatur di kode etik dan kami juga tentunya akan menaati itu. Nah, kedua, waktu ini fakta ya, jadi waktu beliau menandatangani surat kuasa, beliau secara langsung bertanya kepada saya, ini kalau nanti dalam perjalanan dicabut bisa nggak? Saya langsung menjawab pertanyaan beliau. Pertama, Pak, ini ada delik aduan. Delik aduan itu kapanpun juga Bapak bisa cabut. Sekalipun ada juga pasal-pasal yang bersifat delik umum. Hari ini kita mengenal restoratif justice ya, di mana bisa saja ini perkara dihentikan sepanjang disepakati oleh para pihak. Karena itu syarat dari restoratif justice. Nah, jadi kalau saya lihat sih niatan itu ada, tapi kembali lagi, apakah sekarang beliau masih membuka diri ya? Saya belum konfirmasi ke beliau ya. Intinya sih waktu kemarin statement terakhir beliau kan sebenarnya dengan kata kasihan itu kan sebenarnya beliau sendiri juga tidak menginginkan, tapi karena ini terus ya tidak berhenti, karena kami juga sudah memberikan somasi terbuka 2 kali ya. Dan ya sekarang juga kalau kita lihat kan responnya bukan semakin baik ya, tapi semakin keras. Tapi ya kembali lagi lah. Berarti dari pihak ya. Bang, berarti dari pihak dari Pak Jokowi sendiri sebenarnya ya mau berdamai sebenarnya, seperti yang Anda sampaikan tadi. Sempat bertanya itu faktanya di saat penantang surat kuasa ya, itu sekitar 3 bulan yang lalu ya. Lalu juga waktu itu kan silakan bikin dulu somasi terbuka, mudah-mudahan berhenti Mas, aku juga nggak mau hiruk pikuk gitu ya. Nah, tapi kenyataannya kan terus berjalan sehingga pada akhirnya beliau memutuskan untuk menggunakan upaya hukum. Tapi ya waktu menggunakan upaya hukum kembali lagi ada pertanyaan seperti itu. Ya saya kembalikan ke beliau lah, keputusan di tangan beliau. Kami sebagai advokat hanya bertindak untuk dan atas nama ya. Oke, kita tunggu terus perkembangan dari kasus ijazah Jokowi ini. Terima kasih pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho, kuasa hukum terlapor pihak Roy Suryo yakni Ahmad Kozinudin, dan kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan. Terima kasih semua. Sehat-sehat selalu. Mas Ahmad. Ya, sama-sama Bang Rifai, Prof. Hipnu. Amin. Saudara, jangan kemana-mana, sampai Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya tim SAR gabungan menemukan dan merekam visual badan